Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita kali ini tentang kelamnya masa lalu seorang ayah yang berakibat fatal kepada anak semata wayangnya, mati dengan mengenaskan. Hutang harta dibalas nyawa. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Indah berjalan cepat di pinggiran jalan desa. Sesekali jari jemarinya menghapus air mata yang berjatuhan. Rambut panjangnya terurai berantakan. Daster merah tua ibunya yang ia pakai penuh dengan noda darah. Sementara tangan kirinya menenteng sendal jepit yang kotor penuh dengan lumpur. Ia tak mempedulikan orang-orang kampung yang berada di sawah memandanginya penuh dengan berbagai tanya. Beberapa pesepeda motor pun sempat melirik ke arahnya. Saat mereka berpapasan, Indah hanya diam. Gadis tunawicara itu tak peduli terik sinar matahari yang semakin menyengat. Ia hanya ingin lekas sampai di rumah. Aku belum punya uang, kamu tahu sendiri kan, aku ini pengangguran. Indah diam. Ia memperhatikan Chandra. Emosi sudah mulai terlihat di wajah pemuda pengangguran itu. Sebagai kekasihnya, sebenarnya Indah mengikhlaskan apa yang sudah ia pinjamkan pada Chandra. Uang yang ada pada pemuda itu sudah tak terhitung jumlahnya. Mungkin sudah bisa untuk membeli sapi. Indah tersentak dari lamunan ketika kaki kanannya merasa sakit. Ia berhenti sejenak dari berjalan. Kemudian perlahan ia mengangkat kakinya yang penuh dengan lumpur yang mulai mengering. Di bawah telapak kaki itu sudah menancap sebuah paku yang sudah berkarat. Indah meringis kesakitan. Ia mencabut paku tersebut perlahan. Seketika darah merah mengucur. Indah tak peduli. Ia telah berjalan menuju rumah yang jaraknya masih teramat jauh. Kini jalannya pincang. Menahan sakit hati dan sakit di kaki adalah dua rasa yang kini tengah ia nikmati. Aku ndak bisa nikahin kamu. Aku itu hanya tertarik sama harta bapakmu. Kamu sadar dong, kamu itu bisu. Gimana aku akan menikah dengan perempuan bisu kayak kamu? Indah menangis dan berteriak. Mesti teriakannya tak ada orang yang mengerti. Namun air matanya sudah mewakili rasa sakit yang ada dalam hati. Semua mata orang-orang yang tengah berada di sawah menoleh padanya. Jalan beraspal yang kanan kirinya sawah itu. Di jam 12 siang, banyak buruh tandur yang tengah mengistirahatkan badan. Mereka memperhatikan Indah. Anak juragan sapi itu menangis histeris. Ia terduduk di antara rumput di pinggiran aspal. Tak kuasa lagi batinnya menahan rasa sakit. Mbak Indah, kamu kenapa? Seorang perempuan parubaya berhenti dari motor. Ia turun dan mendekati Indah yang masih terisak. Wanita berseragam guru itu memegang kepala Indah yang tertunduk di antara dua lutut kakinya. Ibu antar pulang ya. Perempuan itu mengelus rambut Indah yang terurai berantakan. Ya Allah, kaki kamu berdarah, Mbak. Serunya ketika melihat darah yang ada di bawah telapak kaki Indah. Beberapa bapak pencari rumput ikut berhenti dari atas motor. Mereka mulai berkerumun, berdiri, melihat keadaan anak juragan sapi terkaya di desa mereka itu. Kenapa, Bu? Tanya seorang bapak pada wanita yang masih mencoba merayu Indah untuk ikut pulang bersamanya. Nggak tahu saya, Pak. Beberapa orang yang berada di sawah mulai mendekat. Hingga kerumunan itu makin padat. Sementara beberapa orang memberikan naungan berupa daun pisang di atas kepala Indah agar Indah terhindar dari terik sinar matahari. Biar saya telepon Pak Sukri saja, seru seorang lelaki tua di atas motor yang penuh dengan rumput pakan ternak.
Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam sudah mendekat di antara kerumunan warga. Dengan berlari, seorang perempuan parubaya keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam kerumunan. Beberapa orang yang melihat kedatangannya memberi jalan perempuan parubaya itu. "Indah, kamu kenapa, Nduk?" Indah mendongakkan wajah. Ia langsung memeluk perempuan yang sudah berjongkok di depannya. Tanpa kata, Indah menangis sejadi-jadinya dalam pelukan perempuan itu. "Ya Allah, kaki kamu berdarah, Nduk. Pulang ya, Nduk. Kita obati kakimu ini. Nanti infeksi." Perempuan itu memapah Indah masuk ke dalam mobil dibantu warga lain. "Terima kasih ya, Pak. Sudah telepon saya." "Nje, Bu Darsi." Mobil itu berputar arah dan mulai melaju pelan meninggalkan kerumunan warga yang masih sibuk mencari jawaban atas apa yang terjadi dengan anak juragan sapi itu. "Kesel banget aku sama si Indah. Aku ndak bisa lagi pinjam uang ke dia." Chandra menghisap rokoknya dalam. Asap putih dihembuskan ke udara dari dalam mulutnya. "Bodohnya aku, kenapa aku ndak bunuh dia saja? Lalu aku bisa ambil kalung emasnya kemarin." Sambungnya, dua orang temannya masih sibuk dengan ponsel mereka. Sebuah permainan jackpot online sudah mulai mewabah ke seantero negeri. Judi online bermodus game itu sangat banyak peminatnya, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga sampai ke orang tua. "Terus gimana, bro?" tanya salah seorang pemuda bersarung penasaran. "Aku punya rencana, tapi aku butuh bantuan kalian ini." Chandra mengamati kedua temannya. "Woi, serius ini? Kalian ini bisa ndak sih? Berhenti main game dulu," seru Chandra sambil menarik sarung yang melilit di masing-masing pundak kedua temannya. "Santai, bro. Gimana? Apa rencananya?" Kedua pemuda, teman Chandra, menghentikan aktivitas mereka. Lalu ketiganya terlibat dalam perbincangan serius di atas balai-balai bambu yang berada di teras rumah Chandra. Malam makin larut, suara hewan malam makin terdengar mengerikan. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu yang membuat bulu kuduk merinding. Desa Pacitan lenggang, suasana malam Jumat Kliwon makin menambah angker pedesaan. Jalan kampung sepi, lampu remang di antara gelap pekat jalanan, membuat ciut nyali. Beberapa hewan malam melintas di bawah temaram lampu jalanan. Seekor ular sawah berjalan cepat, merayap menyeberang ke semak. Juga terlihat anjing liar berlari dan kemudian menghilang di gelapnya malam. Malam ini, sebuah rencana besar tersusun rapi. Skenario jahat sudah jadi sebuah agenda dari manusia yang tak memiliki iman. Malam ini, malam Jumat Kliwon, akan menjadi hari paling menyeramkan untuk desa Pacitan. Sebuah cerita legenda akan muncul dan menebar teror mengerikan. Siang itu seorang lelaki tua tengah mencari rumput di pinggiran sungai. Dengan besi tajam berbentuk melengkung, ia mengipas-ngipaskan benda besi itu di antara rumput yang akan menjadi santapan hewan ternaknya. Beberapa saat lelaki itu mengusap peluh yang membanjiri wajah. Ia mengangkat topinya dan mengelap keringat di wajah yang sudah tak lagi muda itu. Lelaki dengan kaos partai warna kuning masih merumput. Ia berjongkok untuk memudahkan kerjanya membabat rumput anugerah Sang Maha Kuasa. Setelah selesai dengan itu, ia mengikat rumput dengan tali tambang yang sudah ia siapkan. Kemudian dinaikkan ke atas kepalanya dan berjalan menuju ke motor yang terparkir jauh dari sawah. Setelah sampai pada kendaraan yang dituju, lelaki itu mengikat rumput tersebut di atas motornya. Masih kurang ini. Kemudian ia kembali lagi berjalan ke arah lain. Ia menyusuri pematang sawah dan sesaat berhenti, mengamati sekitar. Ia merasa senang mendapati rumput hijau yang terbentang. Segera ia melakukan pekerjaannya kembali. Kali ini akan banyak rumput yang akan dia bawa pulang. Sebelum sholat Jumat, ia berharap sudah berada di rumah, agar tak tertinggal melaksanakan Jumatan seperti yang sudah-sudah.
Lelaki itu masih berjongkok, mengibaskan besi tajam ke arah rumputan. Hingga ia sudah berada di bawah pohon rindang, lelaki tua itu tak menyadari. Sampai pada akhirnya, ia melihat beberapa rumput yang berwarna merah. Warna merah seperti bekas darah, namun sudah mulai mengering. Juga dia melihat beberapa lalat yang berterbangan di sekitar rumputan. Lelaki itu mengernyitkan dahinya. Apa ini ya? Apa darah? Bisiknya pelan. Ia mengusap rumput berwarna merah tersebut, kemudian menciumnya. Wah, benar ini, bau darah. Tapi darah siapa? Lelaki tua itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia mengamati sekitar lokasi, tapi ia tak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ia kemudian duduk di bawah pohon rindang tersebut, namun kelopak matanya masih melihat ke arah rumput yang terdapat bercak-bercak darah. Ah, pasti babi hutan yang dimakan anjing paling ini. Ia menyandarkan tubuh tuanya di pohon besar itu. Perlahan ia melepaskan topinya dan mengibas-ngibaskan topi itu di wajahnya. Panas sekali, mana haus lagi. Ia menyandarkan kepalanya di atas pohon. Namun kedua kelopak matanya langsung tertuju ke sela-sela ranting pohon. Di antara ranting besar, di sana ia melihat sosok tubuh bergaun putih tergantung. Kedua kakinya terayun-ayun, sementara di lehernya terikat tali tambang. Di antara rambut panjang yang terurai ke bawah menutupi wajah, terlihat lidahnya menjulur keluar dengan mata melotot. Seakan mata itu ingin keluar dari tempatnya berada. Namun yang lebih mengerikan, wajah itu penuh dengan darah yang mulai mengering. Beberapa luka menganga terlihat di pipi kanan kirinya. Luka robek di wajahnya yang nyaris membuat mulutnya terpisah. Tanpa menunggu lama, lelaki itu berlari dari tempatnya. Ia berteriak-teriak dengan keras di sepanjang pematang sawah. Ada mayat! Tolong! Tolong! Desa Pacitan gempar. Semua warga mulai berbondong menuju lokasi di mana ditemukannya mayat tergantung. Beberapa ibu berlari sambil menggendong anaknya untuk melihat keadaan di sana. Seketika jalan kampung yang menghubungkan desa Pacitan dengan desa tetangga menjadi penuh sesak. Beberapa sepeda motor sudah terparkir. Sementara tak sedikit yang masih duduk di atas motor mereka, menyaksikan jalannya evakuasi mayat dari kejauhan. Petugas forensik dari Polres setempat sibuk dengan kantong jenazah yang tengah mereka persiapkan. Mobil ambulan pun sudah terparkir berjejer dengan mobil petugas kepolisian. Sukirman, lelaki tua yang pertama kali menemukan mayat, menjadi saksi. Lelaki tua tersebut tengah menjelaskan kronologi penemuan mayat pada salah seorang petugas. Sementara beberapa warga yang berada di dekat Sukirman dengan seksama ikut mendengarkan penjelasan lelaki pencari rumput tersebut. Di lokasi, dua orang warga tengah memanjat pohon beringin besar yang berada di pinggiran sawah. Mereka membawa tambang untuk menurunkan mayat yang masih berayun-ayun di ranting pohon. Dengan berhati-hati, salah satu warga berusaha mendekat ke arah mayat. Ia merangkak pelan di antara ranting-ranting, sementara salah satu warga yang lain memegangi tubuh kawannya agar tak terjatuh. Setelah dekat dengan mayat, warga itu berdiri di atas ranting lain yang berdekatan dengan mayat yang tergantung. Kemudian ia mengikatkan tali tambang ke tubuh mayat. Terlihat jelas olehnya kondisi mayat yang sangat mengerikan. Penuh luka di sekitar wajahnya hingga nyaris tak dapat dikenali. Mayat yang menggantung itu seakan sedang memandangi dirinya, bergidik seketika. Ketika ia harus melilitkan tali ke tubuh mayat, aroma anyir darah masih dapat ia cium. Aroma busuk sudah mulai terendus di penciuman. Beberapa lalat yang terusik berterbangan di sekitar. Setelah mayat tersebut terikat, ia memutuskan tambang yang terlilit di leher, sementara salah satu temannya memegang tambang. Begitu tali terputus, mayat itu nyaris terjatuh, hingga mengakibatkan mayat tersebut berayun-ayun ke sana kemari.
"Hati-hati mas!" teriak beberapa orang yang berada di bawah pohon ketika melihat mayat nyaris lepas. Perlahan dengan tenang, warga tersebut menurunkan mayat. Ia dan kawannya dengan hati-hati mengulurkan tali tambang dan terlihat mayat itu bergerak turun perlahan. Sementara itu di kediaman Juragan Sukri, rumah permanen megah satu-satunya di desa Pacitan, terlihat sepi. Rumah yang sudah tersentuh arsitektur modern milik juragan sapi terkaya di desa itu. Tak terlihat aktivitas sama sekali dari penghuni rumah. Halaman rumah mereka yang luas serta beberapa aneka tanaman hias bergerak tenang didorong angin yang berhembus pelan. Gesekan dedaunan menimbulkan bunyi yang sangat menyejukkan, seakan menjadi terapi jiwa bagi yang mendengar. Sementara kicauan burung dari kandang besar yang berada di pojok halaman menambah suasana makin menyenangkan. Ditambah suara gemericik air dari kolam ikan yang mengalir di bebatuan buatan. Seorang gadis tergeletak lemah di atas ranjang. Kedua mata terpejam, sementara jari jemarinya saling merapat di antara perutnya yang naik turun memompa oksigen. Gadis anggun putri kesayangan Juragan Sukri, satu-satunya ahli waris kekayaan keluarga yang menjadi incaran beberapa pemuda desa. Meski keadaan fisik gadis itu tunawicara. "Duk, makan dulu ya." Seorang wanita parubaya sudah berada duduk di samping tubuh gadis itu. Wanita itu mengangkat kain putih yang berada di dahi putrinya. Kemudian dengan pelan ia menempelkan telapak tangannya. "Ya Allah, masih panas aja kamu, Indah." Indah membuka matanya perlahan. Kedua matanya terlihat sembab, sisa menangis malam. Ia menatap ibunya dengan bahasa isyarat. Ia mencoba mengatakan sesuatu. "Sudah hampir sore ini, Nduk. Kamu belum makan seharian ini. Makan dulu ya, terus nanti kita ke dokter. Kayaknya kaki kamu infeksi. Sakit ndak kakinya, Nduk?" Indah mengangguk, kemudian jari jemarinya mengisyaratkan percakapan. "Kok ndak apa-apa sih, kalau nanti infeksi parah bisa diamputasi kakimu. Mau kamu ndak punya kaki?" Ibu Indah membetulkan mengangkat kepala putrinya. Gadis itu kemudian duduk di atas ranjang. Namun kepalanya masih terasa pening. Mungkin karena belum ada asupan makanan sejak tadi pagi yang masuk ke dalam perutnya. Perlahan Ibu Indah menyuapi putrinya. Segelas air putih menjadi pembuka. "Nanti ke dokter ya, Nduk. Kalau bapakmu tahu kamu sakit, nanti ibu yang kena marah." Dengan lembut ibunya mengusap bibir Indah. Indah hanya diam, entah apa yang sedang ia pikirkan. Rasa sakit hatinya benar-benar sulit untuk ia lupakan. Terlebih atas perlakuan Chandra, pedas menusuk hati. Ingin sekali dia mengumpat lelaki itu. Andai saja ia tidak bisu agar puas hatinya mengungkapkan kekesalannya. Sore itu di masjid, seorang pemuda tengah duduk melamun di teras. Pandangannya kosong menatap ke depan. Ia tak memperhatikan beberapa jemaah yang menyapanya ketika selesai sholat asar. Maafkan Akbar, tidak bisa membahagiakan Mama." Gumamnya lirih, kedua matanya berkaca-kaca, disusul butir air mata. "Ya Allah, beri hamba kesabaran untuk menghadapi ini semua." Perlahan ia mengusap air matanya. "Mas Akbar, kamu kenapa?" tanya seorang lelaki sepuh yang sudah duduk di samping Akbar. Ndak apa-apa Pak Yai," ucapnya canggung. "Kamu ndak ikut ke kebun Pak Dayat, rame lo di sana." "Ke kebun Pak Yai?" "Iya, katanya ada mayat di kebun Pak Dayat yang dekat sama sawahnya Putri." "Mayat siapa Pak Yai?" "Ndak tahu, karena katanya wajahnya sudah rusak. Kayaknya sih bukan warga sini. Kayaknya juga dibunuh." Innalillahi, kejem banget itu orang menghilangkan nyawa. Zaman sekarang menghilangkan nyawa orang sudah seperti hal yang mudah saja. "Iya ya Pak Yai." Akbar berdiri sejenak. "Pak Yai, saya pulang dulu, ini mau nyuapin Mama di rumah." "Loh, Mamakmu masih sakit, Bar?" "Masih Pak." "Kok ndak dibawa ke rumah sakit?" "Saya ndak ada uang Pak Yai."
Kamu ini kan bisa bilang ke saya toh. Berapa emangnya buat bawa emakmu ke rumah sakit, Bar? Ndak usah Pak Yai, saya nanti bisa cari uang. Alah, cari uang kemana kamu? Udah biar saya yang pinjami. Balikinya kapan-kapan kalau kamu sudah ada uang. Yang penting mamamu sehat ya. Aduh, saya jadi ndak enak ini Pak Yai. Lelaki sepuh yang dipanggil Pak Yai itu mengeluarkan uang dari saku bajunya. Terlihat beberapa uang merah muda terguling rapi dengan ikatan karet warna hijau. Ini 500, insya Allah cukup. Pak Yai, ya Allah, matur suwun sangat nggih Pak. Tapi saya ndak janji ini bisa kembalikan secepatnya. Wes, ndak usah dipikirin, penting mamamu sehat. Akbar menerima uang dari Pak Kiai. Kemudian ia berpamitan pulang setelah mencium tangan sesepuh desa itu. Akbar pun berlalu. Lelaki sepuh dengan peci putih itu mengamati Akbar. Ia merasa bangga dengan pemuda ini. Sosok yang jujur dan soleh, tak pernah absen dengan 5 waktunya. Andai saja ia punya anak gadis, dengan sukacita ia akan senang bila disunting Akbar. Meski Akbar anak yang tidak memiliki bapak, entah siapa yang tega menghamili ibunya dan meninggalkannya begitu saja. Mudah-mudahan kelak kamu bisa ketemu sama bapakmu, Bar. Malam telah menyelimuti bumi. Hujan sehabis maghrib tadi membuat enggan penduduk desa Pacitan untuk keluar dari kediaman. Hanya beberapa orang terlihat berjalan. Lampu-lampu 5 watt jalanan temaram bersinar. Hewan-hewan kecil berterbangan di bawah sinar, mencari kehangatan dari cahaya. Rintik hujan masih terlihat berjatuhan dari langit. Sementara kilatan cahaya petir masih ikut serta melepas hujan. Langit gelap pekat, tak terlihat bintang. Hanya awan hitam yang sesekali bersinar terang oleh kilatan berbentuk akar tumbuhan. Di lokasi penemuan mayat, pohon beringin besar tertiup angin kencang. Bunyi dedaunan saling bergesekan, meninggalkan suasana kengerian. Kilatan cahaya petir dari kejauhan sempat menerangi dedaunan yang melambai-lambai. Bentuk siluet menyeramkan seketika terlihat, manakala pohon itu terkena kilatan cahaya. Dari balik gelapnya malam, di bawah pohon lebat, sosok bergaun putih sesaat terlihat. Kilatan cahaya dari langit sesekali meneranginya. Sosok misterius itu bergaun putih kotor dengan penuh noda darah. Ia berdiri diam di bawah pohon. Rambut terurai panjangnya, sama sekali tak tersentuh hujan. Kilatan cahaya dari langit lagi-lagi meneranginya. Sosok itu masih diam. Hingga beberapa saat kemudian, dia menghilang. Hujan makin deras. Suara guntur dari kejauhan terdengar nyaring bak bom nuklir yang dijatuhkan dari langit. Deras air masih terdengar di atas genting rumah Juragan Sukri. Air yang jatuh mengalir dari atap rumah menimbulkan bunyi gemericik dan meninggalkan genangan air di atas rumput buatan yang ada di taman mungil halaman. Lampu 10 watt yang menerangi teras depan sesekali berkedip. Di dalam rumah paling megah satu-satunya di desa Pacitan, terlihat lenggang. Ruang tamu gelap, hanya sedikit cahaya yang masuk dari lampu teras yang menerobos masuk di sela-sela gorden jendela kaca. Indah masih terbaring, ia sempat menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Ketika suara petir terdengar, gadis tunawicara itu menatap kosong ke arah lampu kamar, entah apa yang ia pikirkan. Sesaat kemudian alis tebalnya terlihat bergerak. Gurat kesedihan tersirat. Indah mengembuskan nafasnya kuat dan kemudian tangan kanannya menyibak selimut yang menutupi tubuhnya. Gadis itu kemudian duduk di tepian ranjang. Ia menoleh ke arah jendela kamarnya. Kilatan cahaya yang ia lihat dari balik jendela yang tertutup gorden sempat membuatnya merinding. Suara air yang berjatuhan dari atap rumahnya menambah suasana makin mencekam. Indah berjalan lemah mendekati ke arah pintu kamar. Begitu dekat ia meraih gagang pintu dan membuka pintu kamar pelan. Derit suara engsel pintu terdengar ketika pintu kayu itu bergerak. Indah berjalan keluar kamar.
ia melewati kamar ibunya yang persis berada di samping kamarnya. Kamar itu terlihat gelap. Ia yakin ibunya sudah pulas, apalagi di suasana hujan begini. Udara dingin membuat orang-orang enggan untuk meninggalkan selimut, termasuk Indah. Jika bukan karena kehausan, ia tak akan mungkin beranjak dari tempat tidur. Gelap suasana dalam rumah, dengan hati-hati Indah menuju ke dapur. Sesekali tangannya memegangi kursi meja makan. Ia hanya tak ingin jatuh karena kakinya tersandung keset yang ada di lantai. Tiba-tiba ketukan pintu pelan terdengar, namun mampu membuat bulu kuduk meremang. Indah menoleh ke arah pintu depan. Kilatan cahaya terlihat dari balik jendela yang tertutup korden. Suara ketukan itu terdengar kembali. Siapa malam-malam begini bertamu? Apakah ayahnya yang masih berada di luar kota? Dan lelaki kesayangannya itu pulang, tapi ayahnya punya kunci cadangan. Ayahnya bisa masuk kapan saja tanpa harus mengetuk pintu. Dengan gemetar Indah menyalakan lampu ruang tamu. Kemudian ia melangkah menuju jendela. Ia menyimpan korden dan mengintip. Ia melihat teras depan rumah sepi, hanya hujan lebat yang masih mengguyur. Indah menutup korden dan berniat masuk ke dalam kamar. Namun belum juga dia meninggalkan jendela, suara ketukan itu terdengar lagi. Tapi kali ini suaranya cepat dan keras. Pintu bergerak-gerak, seakan-akan ingin didobrak dari luar. Indah menoleh ke arah pintu, keringat dingin mengucur seketika. Jantungnya berdetak cepat. Ia memperhatikan pintu dengan seksama. Gagang pintu bergerak-gerak naik turun. Seakan siapapun itu yang berada di luar ingin sekali masuk ke dalam rumah. Ingin sekali Indah berteriak, namun gadis itu memang tak bisa berucap. Dengan nekat dan ketakutan, Indah melangkah pelan menuju pintu yang masih bergerak-gerak dengan ketukan keras. Begitu sudah berada satu jengkal dari pintu, gagang pintu itu diam, tak bergerak lagi. Suara ketukannya pun hilang. Indah memutar kunci yang berada di bawah gagang pintu. Bunyi pintu terbuka seketika terdengar lirih. Pelan-pelan Indah menarik pintu dan membukanya. Pintunya pun terbuka, namun tak ada siapa-siapa di luar sana. Indah menuju teras. Ia berdiri sejenak dan mengamati halaman rumah yang masih disiram hujan deras. Ia menoleh kanan kiri, memastikan siapa orang yang tengah malam mengetuk pintu dengan kesetanan. Indah menarik nafasnya dalam. Ia membalikkan badan, ingin masuk ke dalam. Namun kedua bola matanya langsung tertuju pada kaca jendela. Kaca bening itu terlihat bekas telapak tangan kotor yang menempel di kaca. Siapa yang iseng mengotori kaca jendelanya dengan tangan kotornya? Indah mendekat ke jendela. Tangan kanannya mencoba membersihkan bekas telapak tangan yang mengotori jendela. Ia mengusap-usap kaca, tapi rupanya bekas telapak tangan itu tidak berada di luar, melainkan di dalam. Jadi siapapun dan apapun makhluk yang dari tadi mengetuk pintu, dia tak berada di luar rumah, melainkan di dalam rumah. Indah melonjak kaget ketika tiba-tiba pintu rumahnya menutup dengan keras. Panik Indah mengetuk-ngetuk pintu dengan keras. Ia memutar-mutar gagang pintu yang tiba-tiba terkunci. Ia berteriak meski suaranya tak begitu jelas. Ia memanggil-manggil ibunya, berharap wanita itu mendengar dan membukakan pintu. Indah ketakutan. Suara petir lagi dan lagi terdengar dan membuat Indah makin ketakutan. Beberapa saat pintu terbuka. Suara wanita berdiri di balik pintu. "Indah, ngapain kamu di luar rumah, Nduk?" Serunya seraya memperhatikan putrinya dengan penasaran. Indah langsung memeluk ibunya. Ia menangis terisak di pundak sang bunda. Ibunya yang masih terheran akhirnya memapahnya masuk ke dalam rumah. Ibunya membaringkan putrinya itu di tempat tidur. "Kamu ngapain di luar, Nduk?" tanya ibunya sembari merapatkan selimut ke tubuh putrinya. Indah menggerakkan kedua tangannya, mencoba menjawab pertanyaan putrinya. Melihat putrinya, wanita parubaya itu tertawa kecil.
Kamu ini ada-ada saja, Nduk. Mana ada setan sih? Sudah, kamu tidur aja biar besok sembuh dan kita bisa ke rumah sakit memeriksa kakimu ya. Ibunya mengusap kening Indah mesra. Kemudian wanita itu mengecupnya perlahan. Tidur ya, Nduk. Ibunya beranjak dari tepian ranjang. Wanita itu menuju pintu kamar. Matikan ndak ini lampunya, Nduk. Indah melambaikan tangan sebagai jawaban penolakan. Ya sudah, kalau ada apa-apa kamu bangunkan ibu saja ya, Nduk. Wanita itu menutup pintu kamar putrinya. Ia berdiri sejenak di balik pintu. Kemudian ia menuju ruang tamu untuk mematikan lampu yang belum ia matikan. Sesaat ia melirik ke arah jam dinding. Masih jam 11 rupanya, tak pikir sudah jam 1. Belum sempat jari jemarinya menyentuh saklar lampu, kedua bola matanya tertuju pada bekas telapak kaki kotor penuh lumpur yang ada di lantai keramik. Jejak itu begitu jelas. Wanita itu mengamati jejak kaki yang berderet menuju ke sebuah tempat. Dahinya berkerut manakala jejak kaki kotor itu menuju ke kamar. Kamar Indah putrinya. Perasaan tadi kaki Indah ndak kotor. Kok ini ada jejak kaki? Kaki siapa ini? Karena penasaran, wanita itu menuju ke kamar putrinya kembali. Namun sesaat ia ragu untuk masuk ke dalam kamar. Ia takut kehadirannya akan mengganggu putrinya. Namun karena rasa khawatir, akhirnya ia memaksakan diri membuka pintu kamar Indah. Setelah pintu terbuka, ia masih mendapati jejak kaki tersebut. Jejak kaki itu menuju ke tempat tidur Indah. Ia memperhatikan dengan seksama jejak kaki. Sementara di atas kasur, Indah sudah tertidur pulas. Duk, kamu sudah tidur? Wanita itu berjalan mendekat, sementara kedua matanya masih memperhatikan jejak kaki yang ada di lantai. Ia kemudian duduk di tepian ranjang dan dengan seksama mengamati wajah putrinya yang terpejam pulas. Cepet banget kamu tidurnya, Nduk. Wanita itu kemudian membalikkan posisi badannya, membelakangi Indah. Ia perlahan menyibak selimut yang menutupi kaki Indah, ingin tahu apakah kaki Indah kotor atau tidak. Rasa penasarannya harus segera mendapat jawaban. Perlahan ia menyibak selimut di kaki putrinya, namun lekas ia menutup kembali dengan cepat. Ketika ia melihat kedua kaki Indah penuh dengan tanah lumpur. Astagfirullahaladzim. Teriaknya pelan. Wanita itu menutup mulutnya dengan telapak tangan. Wanita itu ketakutan seketika ketika ia merasakan gerakan dari atas kasur putrinya. Ia merasa putrinya terbangun. Dan benar saja, tubuh yang terbaring di atas kasur itu tiba-tiba terbangun dan langsung duduk diam. Ibu Indah masih menutup mulutnya dengan jari. Dengan keberanian yang tersisa, wanita itu perlahan menolehkan kepala. Pelan-pelan, kepalanya bergerak menoleh ke arah pintu. Seketika wanita itu berteriak histeris ketika ia melihat sosok tubuh sudah duduk tepat di atas tempat tidur. Namun bukan itu yang membuat wanita itu ketakutan, melainkan tubuh itu duduk diam sementara kepalanya tertinggal di atas bantal. Wanita itu pun pingsan seketika. Hujan masih turun dengan derasnya. Desa kecil itu masih terlihat lenggang dan mencekam. Hari masih belum berganti. Jumat Kliwon masih setia menemani. Hanya tinggal beberapa menit lagi. Sementara itu di rumah sederhana, Akbar melipat sajadahnya. Pemuda itu baru saja selesai melaksanakan zikir rutinnya. Pemuda jebolan ponpes ternama itu selalu rutin tiap malam melantunkan rasa kagum dan syukur kehadirat Sang Pencipta. Terlebih sang bunda sekarang sakit dan tak tahu lagi pemuda itu harus kemana mengadu. Selain hanya kepada Tuhannya, berharap dengan sepenuh jiwa Tuhannya berkenan mencabut sakit yang diderita sang bunda. Akbar menuju ke kamar ibunya. Ia masuk perlahan setelah berucap salam. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Le. Akbar mendekat dan duduk di samping ibunya. Gimana sakitnya, Mak? Pemuda itu dengan lembut mengusap kening ibunya.
Alhamdulillah, emak baik kan, Le? Alhamdulillah, tapi besok kita ke rumah sakit ya, Mak. Akbar dapat pinjaman uang dari Pak Yai. Ya Allah, maafkan emak ya, Le. Harusnya kamu mengejar mimpimu. Tak perlu mengurusi emakmu ini. Emak hanya merepotkanmu, Le. Emak ndak boleh bilang gitu, Mak. Ini sudah kewajiban Akbar. Akbar ikhlas, Mak, jika harus seumur hidup merawat emak. Akbar masih mengusap kening ibunya dengan mesra. Kemudian jemarinya memegang telapak tangan wanita yang telah melahirkannya itu dengan erat. Akbar ke masjid sebentar ya, Mak. Tapi masih hujan, Le. Ndak apa-apa, Mak, kan bisa pakai payung. Ya sudah, hati-hati. Akbar mencium tangan ibunya, kemudian ia membetulkan selimut yang menutupi tubuh wanita parubaya itu. Akbar pun meninggalkan ibunya. Kemudian Akbar mengambil payung hitam yang ada di belakang pintu. Kemudian ia membuka pintu rumah dan mengembangkan payung tersebut di teras rumahnya. Seperti biasa, pemuda itu pergi ke masjid untuk sekedar sholat tahajud, menunggu waktu sepertiga malam di dalam masjid, sembari membaca Al-Quran. Akbar bergegas meninggalkan rumah. Ia menerobos di antara hujan lebat yang masih mengguyur. Masih terdengar sesekali suara petir dari kejauhan. Namun sedikit pun pemuda itu tak gentar dengan suara guntur yang terdengar menggelegar. Dalam remang cahaya lampu jalan dan derasnya hujan, Akbar melihat rumah Juragan Sukri, rumah indah di mana ia menaruh hati pada gadis anak juragan sapi itu. Namun ia tak berani mengutarakan isi hati. Ia hanya memandangnya, hanya doanya yang selalu ia pinta. Semoga Tuhannya berkenan membukakan pintu hati gadis yang ia idamkan selama ini. Akbar hanya mampu berharap dalam doa. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Setelah melewati jalanan kampung yang penuh dengan genangan air, akhirnya Akbar sudah dekat dengan masjid yang dituju. Tapi belum sempat kakinya melangkah menuju halaman masjid, dari kejauhan ia sepintas melihat bayangan putih berjalan. Akbar berhenti sejenak dan mengamati bayangan itu. Di bawah derasnya hujan, bayangan itu masih samar-samar. Namun ketika bayangan itu sudah tepat berada di bawah lampu jalan, Akbar terkejut. Indah, ya Allah! Akbar berlari mendekati sosok yang berjalan di bawah air hujan, yang tak lain adalah gadis yang selama ini ia inginkan. Dah, dari mana? Ya Allah, kamu basah kuyup begini. Akbar menaungi Indah dengan payung yang ia bawa. Sementara itu, Indah dengan bahasa isyaratnya mencoba menjelaskan pada Akbar. Aku antar pulang ya, nanti kamu sakit. Akbar pun mengantarkan Indah pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan malam itu, Akbar terlihat bahagia. Baru kali ini ia bisa berjalan beriringan dengan gadis impian. Tak terasa mereka sudah sampai di depan rumah Indah. Langsung ganti pakaian ya, Indah, nanti kamu masuk angin. Indah mengangguk. Dengan bahasa isyaratnya lagi, ia berterima kasih pada Akbar karena sudah mengantarkannya pulang. Kemudian gadis itu pun dengan tergesa masuk ke dalam halaman dan berdiri sejenak di teras rumahnya. Sesaat ia melambaikan tangan pada Akbar. Akbar meninggalkan rumah Indah. Hatinya senang bukan main. Meski bajunya basah karena siraman hujan, tapi ia tak peduli. Yang terpenting malam ini ia bisa bersama dengan Indah, meski hanya sesaat. Akbar kembali ke masjid, tapi tiba-tiba ia berhenti lagi sebelum masuk halaman masjid. Ia sejenak memperhatikan sosok yang berjalan, masih remang-remang. Sepintas Akbar hanya melihat warna putih yang berjalan pelan mencoba lewat. Siapa ya malam-malam gini? Akbar terus memperhatikan sosok tersebut. Namun Akbar terkejut bukan main ketika sosok yang berjalan itu sudah berada di bawah lampu jalan. Tiba-tiba sosok itu berjalan cepat melintas di depan Akbar yang tak bisa bergerak. Ya Allah, astagfirullahaladzim! Teriak Akbar. Ia dengan cepat membuang payungnya dan berlari dengan sebisanya masuk ke dalam masjid. Pemuda itu ketakutan ketika ia melihat makhluk yang melintas di depannya barusan. Makhluk itu hanya
tubuhnya saja yang berjalan, sementara di tangan kanannya menenteng kepala manusia yang tak lain adalah kepalanya. Petir masih menyambar bersahutan, hujan masih deras berjatuhan. Lampu jalan yang terletak di depan masjid berkedip-kedip. Beberapa saat kemudian sosok bergaun putih sudah berdiri di bawah terangnya sinar lampu jalanan. Sosok bergaun putih itu menatap tajam ke dalam masjid. Sosok yang tak lain Putri Juragan Sukri, Indah Dewi Lestari, gadis tunawicara yang baru saja diantar pulang oleh Akbar. Dia masih diam. Sesaat kemudian perlahan tangan kanannya mencengkram rambut panjangnya yang terurai. Pelan namun mengerikan, kepala itu ia lepas dari lehernya, dan seketika kepala itu sudah ada dalam cengkramannya. Lalu ia pun menenteng kepalanya. Kemudian ia melayang pergi, meninggalkan jalanan dalam deras air hujan. Cahaya terang dari kendaraan bergerak perlahan di jalan desa. Jalan di tengah hamparan sawah luas itu sangat gelap, ditambah hujan deras yang masih tak juga berhenti, menambah jarak pandang terhalang. Di balik kemudi bundar, seorang pria dengan badan kurus sesekali mengusap kaca depan mobilnya yang buram. Hujan kok darda-darda juga ya? Ia bergumam lirih. Sesaat kemudian ia membetulkan spion dalam. Ia melirik ke arah seorang lelaki yang tengah tidur pulas di jok belakang. Lelaki dengan badan tambun serta kumis yang menghias di atas bibir. Tengah lelap, mulutnya menganga, sementara suara dengkuran sesekali terdengar. Mobil masih berjalan pelan. Sesekali kendaraan itu terguncang ketika melewati beberapa lubang. Tak lama kemudian, mobil masuk di perbatasan desa. Gapura kecil di kanan kiri jalan menyambut kedatangan siapa saja yang berkunjung. Belum jauh meninggalkan gapura, lelaki kurus itu melihat sosok perempuan yang berdiri di pinggir jalan. Setelah mobil mendekat, sosok perempuan itu tersorot lampu mobil dan terlihat jelas. Perempuan dengan gaun putih lusuh menunduk, sementara rambut panjangnya terurai ke depan menutupi wajah. Siapa ya? Mana hujan lagi? Nggak takut kesambar geledek apa ya? Pria kurus itu mengamati sosok perempuan yang berdiri diam di pinggiran jalan. Ia menghentikan kendaraannya setelah sosok perempuan tersebut sudah persis berada di samping jendela kemudi. Perempuan itu masih menunduk, sementara gaun putihnya penuh dengan noda darah. Perlahan pria kurus itu membuka kaca jendela mobilnya. "Mbak, mau kemana? Ngapain berdiri di sini?" Ia menatap heran ke arah perempuan yang tak merespon sapaannya. Walah, ditanya kok diam saja. "Ayo saya antar, mau ke Pacitan kan? Saya juga mau ke sana soalnya," sambungnya. Namun perempuan itu masih diam. Pria itu kemudian memalingkan wajahnya menoleh ke arah lelaki gemuk yang tidur pulas di jok belakang. Pak, bangun Pak," panggilnya perlahan. Sesaat lelaki gemuk itu mengeliat. "Oh, Potoyat, sudah sampai rumah tak?" Perlahan ia membuka mata. "Belum Pak, ini ada perempu." Ia tak meneruskan kalimatnya ketika menoleh ke arah di mana perempuan tadi berdiri. Tapi perempuan itu sudah tak terlihat. Loh, kemana dia? "Perempuan siapa, Toyat?" "Tadi ada perempuan berdiri di pinggir jalan, Pak." "Mana?" "Tadi tepat ada di samping saya ini, Pak. Tapi kok hilang ya dia? Cepet banget larinya, sudah hilang saja." "Kamu ini ya, suka berhalusinasi. Makanya ndang nikah, biar ndak perempuan saja yang ada di pikiranmu itu. Udah jalan lagi, jam berapa sekarang?" "Udah jam 1, perasaan kok lama banget kita ya." "Iya Pak, kan ndak bisa ngebut, orang jalannya bolong-bolong begini." Mobil berjalan pelan, mereka sudah dekat dengan masjid. Dayat menghentikan laju mobilnya ketika ia melihat payung hitam tergeletak di tengah jalan. "Kenapa berhenti ya?" "Itu Pak, ada payung di tengah jalan." "Payung siapa ya? Main taruh barangan." "Turunlah kamu ya, singkirkan itu payungnya." Dengan terpaksa Dayat membuka pintu mobil.
Seketika air hujan langsung menyerbu baju kering yang Dayat pakai. Lelaki kurus itu berlari ke arah payung. Kemudian ia meletakkan payung hitam itu di pinggiran jalan. Dayat kembali masuk ke dalam mobil. Dia mengamati sejenak ke arah masjid yang terang di dalamnya. "Mas Akbar," bisik Dayat. Ketika melihat seorang pemuda duduk bersilah di dalam masjid yang begitu jelas ia lihat dari luar. "Siapa, Yat?" "Mas Akbar, Pak." "Akbar?" Lelaki gemuk mengalihkan pandangan. Ia melihat ke arah masjid. Benar saja, di dalam seorang pemuda tengah dengan khusyuk bersilah. Mobil berjalan lagi, namun lelaki tambun itu masih mengamati tempat ibadah. Setelah sedikit jauh, ia memangku dagunya dengan telapak tangan kanan. Kedua bola matanya melihat ke arah luar jendela kendaraan. Entah kenapa, tiba-tiba ingatannya kembali ke masa lalu. "Pokoknya, kamu harus menggugurkan kandunganmu." "Enggak, Mas. Kamu jahat sekali bilang begitu." "Terus aku harus bagaimana? Aku enggak mau semua orang desa tahu, apalagi istriku." "Aku enggak akan menggugurkan kandungan ini. Aku yang akan merawatnya. Aku enggak peduli jika aku harus mendapat cibiran dari orang-orang." "Ya sudah, kamu harus keluar dari desa ini. Ini ada uang. Hiduplah di kota. Aku akan mengirimi kamu uang selama kamu ada di kota." "Kamu jahat, Mas." Wanita dengan kerudung merah itu berlalu. Malam itu ia pergi dari desa, menghilang beberapa bulan dan kembali dengan membawa jabang bayi. "Pak," lelaki gemuk itu tersentak dari lamunannya. "Kita sudah sampai rumah, Pak." "Iya, Yat," jawabnya lirih. Suaranya tak lagi bersemangat seperti tadi. Ada penyesalan tersirat dari bola matanya. Penyesalan mendalam terhadap perilakunya di masa silam. "Akbar, maafkan Bapak ya, Le." Ia menarik nafasnya kemudian menghembuskannya pelan. Kedua lelaki itu pun turun dari mobil setelah terparkir di depan garasi. Pak Sukri membuka pintu rumahnya, lalu melangkah masuk ke dalam melewati kamar putrinya. Ia tertegun sejenak. Ia melihat ke dalam kamar. Nampak olehnya istrinya terbaring di lantai. Sementara putri sematawayangnya tertidur pulas di atas kasur. Ia masuk ke dalam kamar putrinya, lalu ia mengguncang-guncang tubuh istrinya itu. Bu, kamu ngapain tiduran di lantai?" Beberapa saat tangan wanita itu bergerak-gerak. Ia mengelihatkan tubuhnya. Pelan ia membuka mata dan seketika berteriak histeris, "Setan!" Sementara yang diteriaki tak kalah terkejut. Pak Sukri menoleh ke belakang. "Mana setan?" "Kamu siapa?" tanya wanita itu ketakutan. "Aku itu, Bu, suamimu loh. Gimana toh?" "Hah? Masa? Masa? Lagian ibu tuh ngapain baringan di lantai?" Tadi ada setan, Mas." "Mana?" "Serem banget, Mas. Sumpah ngeri. Dia ndak punya kepala." "Ah, kamu ini, Bu. Sudah. Aku mau istirahat. Capek." Satu pagi di jam 9, satu orang dokter dan satu asistennya tengah mengotopsi mayat. Mayat seorang perempuan yang ditemukan tergantung di atas pohon di desa Pacitan. Mayat itu terbaring. Gaun putih kotor penuh dengan noda darah dan tanah. Lelaki dengan jas putih dan berkacamata itu tengah memeriksa luka yang ada di kepala mayat. Dengan jari yang tertutup sarung tangan, ia mencoba membuka bekas luka tersebut. Sabetan benda tajam, mungkin parang. Sabetannya sangat keras sampai lukanya menembus ke tulang pipi. "Sadis sekali ya, Dok." Asistennya mencatat keterangan dokter barusan. Penanya bergerak-gerak. Lidahnya. Ia menekan-nekan lidah mayat, kemudian jarinya masuk ke dalam mulut. Lidahnya nggak sempurna. Mayat mengalami gangguan berbicara. Mungkin dia gagu atau bahkan bisu. Beberapa saat dokter bedah forensik itu membalikkan tubuh mayat, lalu ia mengamati sejenak luka yang ada di belakang leher. Korban sepertinya hendak melarikan diri dan dia dibacok dari belakang. Dokter itu lagi membuka luka yang ada di tulang leher belakang mayat. Dengan seksama ia memperhatikan bekas lukanya.
tulang lehernya remuk dan putus. Sedikit lagi kepalanya akan terpisah dari tubuhnya. Psikopat ini si dok pelakunya. Dokter forensik itu lalu mengembalikan posisi mayat. Kemudian ia melepas sarung tangan medisnya. Ia berjalan menuju ke sebuah keran air dan membasuh kedua tangannya di sana. Sementara sang asisten masih sibuk mencatat keterangan dari dokter. Kemudian tangan kanannya merogoh saku yang berada agak di samping dari gaun mayat. Sesaat jari tangannya menyentuh sesuatu. Ia dengan hati-hati menariknya dalam saku. Dok, serunya ke arah dokter yang masih sibuk mencuci tangan. Ada kertas, dok. Asistennya menyerahkan kertas yang hampir sobek karena basah terkena air hujan. Perlahan dokter itu membuka kertas dengan hati-hati. Semoga ini petunjuk untuk tahu siapa mayat ini. Setelah kertas terbuka, sederet tulisan yang hampir luntur berderet rapi di atasnya. Sepertinya ini sebuah surat. Dokter itu mengamati tulisan, kemudian ia membaca isi tulisan yang ada dalam kertas tersebut perlahan. Teruntuk Mas Akbar. Assalamualaikum Mas. Melalui surat ini, aku hanya ingin mengatakan padamu tentang perasaanku. Jujur, aku juga mengagumimu dan aku menaruh hati padamu, Mas. Tapi itu sebelum aku tahu satu kebenaran tentang dirimu. Maafkan aku, Mas, jika aku tak bisa menerima cintamu, karena memang kita tidak akan pernah bisa bersatu. Ketahuilah, Mas, kita ini sedarah. Ayahku ternyata adalah juga ayahmu. Aku tak tahu harus bagaimana aku menjelaskan ini, tapi aku hanya bisa berharap semoga Mas Akbar dengan sabar dan menguatkan hati untuk bisa menerima kenyataan yang aku sampaikan ini. Mungkin Mas Akbar bisa menanyakan langsung kepada ayah, kenapa ayahku tega melakukan itu padamu. Maaf, aku minta maaf. Aku tak bisa menjelaskannya langsung padamu. Hanya surat ini mungkin akan sedikit menjawab pertanyaan yang aku yakin sering kamu pertanyakan. Bahagia selalu ya Mas, aku sangat mencintaimu, tapi bukan sebagai kekasih, namun sebagai adik dari satu ayah. Assalamualaikum. Dariku, Indah Dwi Lestari, adikmu. Satu unit mobil hitam memasuki area parkir rumah sakit. Setelah mendapat tempat parkir, dua orang turun dari kendaraan. Dua orang pria berbadan tegap dengan tergesa menuju masuk ke dalam. Terlihat kedua pria itu mengenakan baju serba hitam. Ada banyak sekali sidik jari di tubuh korban. Ini saya ambil dari sebuah kertas berisi surat. Dokter menyerahkan lembaran khusus yang mampu mengkopi sidik jari pada salah satu petugas yang sudah duduk di depan peralatannya. Ini dari pergelangan tangan dan satu lagi yang hilang, yaitu barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Entah kenapa, sidik jari di senjata itulah yang bisa mengungkap siapa pembunuhnya. Gila, 4 orang? Apa terjadi pelecehan seksual, dok? Tidak ada. Alat vital korban tidak ada bekas pelecehan seksual. Sepertinya pelaku adalah orang terdekat korban. Beberapa saat kemudian petugas itu menempelkan ibu jari mayat di mesin. Semoga saja korban sudah punya EKTP, biar makin mudah kita tahu siapa korban ini. Setelah melalui scanning, di layar laptop memunculkan gambar wajah dari korban, disertai nama dan alamat yang muncul di samping foto. Indah Dewi Lestari, umur 23 tahun, alamat Pacitan. Setelah menyimpan berkas scan, kemudian berganti menempelkan lembaran lainnya di atas mesin. Ini diduga pelakunya ya dok. Ini sidik jari dari surat korban. Iya. Beberapa saat kemudian, dalam layar laptop muncul sebuah gambar wajah dan nama di samping foto. Muhammad Akbar, umur 25 tahun. Pacitan juga. Dan yang ini di lengan kiri korban. Oke, kita lihat siapa pelaku lainnya ini. Beberapa saat layar laptop itu pun menampakkan wajah dari pemilik sidik jari. Chandra Kusuma, umur 25 tahun, warga desa yang sama.
Dua pemilik sidik jari lainnya pun sudah polisi kantongi. Ini Sukri, umur 56 tahun. Sidik jari ditemukan di satu lembar surat. Juga Dayat Abdullah, umur 26 tahun. Sidik jari ditemukan di pergelangan tangan. Kira-kira Sukri ini siapa, Dok? Apa hubungannya dengan korban? Itu kan tugas kalian sebagai penyidik. Kasusnya rumit, entah apa motif keempat pelaku ini. Oke, terima kasih, Dok. Saya akan bawa berkas ini ke kantor. Biar mereka nanti yang akan menyambangi kediaman masing-masing alamat ini. Pagi ini di kediaman Juragan Sukri, Darsi, istri Juragan Sukri, mengendap-endap mendekat ke arah kamar putrinya. Ia masih tak percaya dengan apa yang dia lihat tadi malam. Wanita itu perlahan mengintip dari lubang kunci, namun ia tak mendapati Indah berada di atas kasurnya. Tiba-tiba ia dikejutkan, setengah terlonjak ketika ia merasakan sentuhan di baunya. Astagfirullahaladzim, Indah, kamu sudah bangun, Dok? Ucapnya gemetaran. Wanita itu memperhatikan Indah yang sudah berdiri di sampingnya. Indah menggerakkan kedua tangannya. Ia mengatakan jika ia baru saja dari kamar mandi. Kemudian tanpa mempedulikan ibunya, Indah yang masih mengenakan gaun putih itu masuk ke dalam kamar. Sementara itu Darsi masih melongo melihat tingkah anak perempuannya itu. Tumben, biasanya dia nyiramin bunga. Ini kok tidur lagi? Sementara itu di desa yang sama, di tempat yang berbeda, seorang pemuda menuntun seorang wanita masuk ke dalam puskesmas. Pemuda itu dengan hati-hati memapah wanita itu menuju ruang tunggu. Beberapa saat ia menunggu di tempat pendaftaran. Setelah selesai dengan itu, ia kembali ke arah wanita tersebut dan menuntunnya masuk ke dalam puskesmas dan duduk di bangku yang sudah tersedia di sana. Chandra terlihat mondar-mandir dalam kamar. Ia sesekali memegangi kepala. Ia berteriak kesal. Ini kenapa jadi begini? Berantakan semua rencanaku. Bodoh, bodoh. Chandra mengambil sebuah tas ransel dari dalam almari pakaian. Aku harus kabur dari desa ini. Aku tidak mau masuk penjara. Dengan segera ia mengambil beberapa helai pakaian, kemudian memasukkannya ke dalam tas yang sudah ia siapkan. Setelah semuanya siap, Chandra berganti pakaian, dan pemuda itu pun berniat meninggalkan desa. Ia perlahan mengambil sepatu yang ada di samping pintu kamar, kemudian memakainya. Setelah beres, pemuda itu berjalan pelan meninggalkan kamar. Ia membuka pintu kamarnya dengan mengendap-endap karena takut diketahui orang tua. Ia bergerak menuju ke ruang tamu, tapi seketika jantungnya berdetak kencang ketika ia melihat Indah sudah duduk di kursi ruang tamunya. Indah, ndak mungkin, itu kamu sudah mati, serunya dengan nada gemetar. Sementara itu sosok Indah masih duduk diam, dengan kedua matanya yang menatap tajam ke arah Chandra. Terlihat aura dendam di balik bola mata yang tidak ada bola hitamnya itu. Maafkan aku, tapi aku benar-benar tidak tahu yang terjadi denganmu. Aku juga tidak tahu kalau mayat yang aku gantung itu kamu, Dah. Aku hanya disuruh. Chandra masih ketakutan. Sesaat ia teringat ketika dengan susah payah ia memanjat pohon beringin dengan kedua temannya. Ini mayat siapa sih, bro? Tanya salah satu temannya yang berada di bawah pohon. Sementara itu Chandra menarik sosok tubuh yang sudah ia gantung dari atas pohon. Tubuh itu tertutup kain putih di kepalanya. Namun kain itu sudah berubah warna menjadi kemerahan. Begitu tubuh itu sudah tergantung, Chandra memegang pergelangan tangan dari sosok mayat agar tidak berayun-ayun. Karena rasa penasarannya yang sudah membuncah, dengan segera ia membuka penutup wajah yang menutupi wajah mayat. Namun ia terkejut bukan kepalang ketika penutup kepala itu ia buka. Wajah yang sangat ia kenali. Wajah Indah, pacarnya. Meski keadaan wajah itu sudah rusak, penuh luka dan darah, namun Chandra tahu jika itu adalah Indah.
Maafkan aku, Ndah. Chandra lekas berlalu pergi meninggalkan Indah yang masih duduk diam dengan pandangan mengerikan. Pemuda itu begitu sangat ketakutan. Ia berlari dari dalam rumahnya, tak mempedulikan kedua orang tuanya yang melihat dari kejauhan. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Juragan Sukri terlihat duduk di ruang tengah. Sementara kedua matanya sembab karena tak juga bisa memejamkan mata. Ada perasaan aneh ketika ia melihat putrinya tadi malam ketika tertidur. Seketika ia teringat di malam Jumat Kliwon sebelum ia meninggalkan putrinya. Ia menceritakan satu rahasia besar pada Indah, di mana rahasia itu adalah dosa masa lalunya. Tolong jangan kamu beritahu ibumu ya, Nduk. Bapak sudah jahat sama ibumu. Bapak tidak mau ibumu tahu jika bapak sudah berbuat dosa. Sukri terisak, ia sangat menyesali perbuatannya. Sementara itu Indah merasakan kehancuran yang luar biasa. Diam-diam ia menaruh hati pada Akbar, namun tak disangka, Akbar ternyata saudara satu ayah. Sukri meninggalkan Indah yang terduduk lesu di kursi meja rias kamarnya. Gadis itu perlahan menyobek satu lembar kertas, kemudian dengan penanya ia menulis sesuatu di sana. Tidak lama Indah berlari keluar menemui ayahnya yang hendak pergi keluar kota. Ia menyerahkan satu lembar surat pada sang ayah untuk dibaca. Lelaki itu perlahan membaca isi surat dengan seksama. Setelah selesai dengan itu, ia menatap putrinya penuh dengan keraguan. Apa kamu yakin ini akan membuat Akbar tidak menaruh dendam sama bapakmu, Nduk? Indah menggelengkan kepala dengan senyum yang tiba-tiba terlihat di bibirnya. Senyum terakhir Indah malam itu sebagai penerimaan maaf atas kesalahan yang ayahnya lakukan. Mas, kok malam lamun sih? Perbincangan kedua suami istri itu terhenti ketika Dayat tiba-tiba muncul. Pak, maaf, itu di luar ada polisi. Polisi? Sukri menatap istrinya, begitupun Darsi. Wanita itu terlihat ketakutan. Polisi, ada apa ya? Saya tidak tahu, Bu. Terdesak rasa penasaran, akhirnya kedua pasangan itu keluar menemui dua orang berseragam yang sudah duduk di ruang tamu. Akbar dengan hati-hati membonceng ibunya dengan sepeda motor yang ia pinjam dari Pak Yai. Dalam perjalanan pulang dari puskesmas, Akbar terus memikirkan kejadian yang sangat membuat dia terpukul. Ia tak menyangka jika wanita yang kini tengah berada di belakangnya dengan tega tak memberitahukan siapa ayah kandungnya. Akbar masih melamun, hembusan angin terus menerpa wajahnya seiring lajunya motor. Ia kembali teringat malam kemarin di malam Jumat Kliwon. Saat itu ia tengah berzikir di dalam masjid, namun tiba-tiba ia terkejut ketika seorang perempuan menyambanginya. Dia tak lain adalah Indah, gadis yang sangat ia impikan. Keduanya kemudian duduk di teras masjid malam itu. Dengan perasaan tak karuan, Akbar menerima sepucuk surat yang diberikan Indah padanya. Perlahan ia pun membaca susunan huruf yang sudah membentuk beberapa kalimat. Namun sesaat kemudian, setelah selesai Akbar membaca, raut wajahnya seketika berubah. Wajah bahagia itu seketika berubah menjadi duka. Akbar terduduk lemas. Pemuda itu tak kuasa menahan air matanya. Menetes perlahan, hatinya remuk redam, mengetahui kenyataan pahit yang selama ini ingin sekali ia tahu jawabannya. Akbar sama sekali tak menyangka jika ternyata ayahnya hanya berada beberapa jengkal dari tempatnya berada. Langit terlihat gelap, sementara cahaya dari kilatan petir terlihat. Disusul kemudian gerimis mengguyur. Tak butuh waktu lama, gerimis itu berubah deras seketika. Akbar dan Indah masih dalam perasaan tak menentu. Terlebih Akbar, ia masih mencoba untuk mampu menerima kenyataan. Akbar menggenggam jemari Indah saat gadis itu memegang perlahan jari jemarinya. Terukir senyum menawan dari Indah malam itu, di malam terakhir, malam di mana Indah menemui ajalnya.
Kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu masih duduk saling berbincang di teras masjid, di tengah guyuran hujan yang makin menderas. Sampai mereka tak menyadari, sepasang mata mengawasi mereka dari kejauhan. Kedua mata di balik wajahnya yang tertutup kain sarung terus memperhatikan keduanya. Di bawah derasnya hujan, di balik gelapnya malam, sosok misterius itu berdiri di bawah naungan payung hitam. Sementara di tangan kanannya, sebilah parang tajam sudah tergenggam. Dua orang petugas berseragam sudah menunggu di ruang tamu. Sementara Juragan Sukri dan istrinya terlihat keheranan dengan kedatangan mereka. "Selamat siang, Bapak, Ibu." Salah satu petugas memberi salam pada kedua pasangan itu. "Selamat siang, Bapak-bapak. Ini ada apa ya?" jawab Juragan Sukri dengan raut wajah bingung. Begitupun Darsi, istrinya. Wanita itu duduk di dekat suaminya. "Begini, Pak, maaf, kedatangan kami hanya ingin bertanya sekaligus ingin memastikan." Seorang petugas menjelaskan dengan seksama. Ia menatap kedua pasangan yang sudah duduk di depannya dengan hati-hati. "Apakah benar ini rumah saudari Indah Dewi Lestari?" Juragan Sukri dan istrinya saling berpandangan. "Iya benar, Pak. Ada apa ya?" Juragan Sukri mendekatkan tubuhnya ke arah salah satu petugas. "Maaf, Pak. Kami sudah menjalani identifikasi penemuan mayat yang kemarin ditemukan di desa ini." "Mayat? Loh, kami kok enggak tahu ya?" "Ibu tahu, Bu, di desa ini ada mayat." "Tahu, Mas. Terus ini kenapa ya, Pak? Kok bapak-bapak datang ke sini?" "Jadi, mayat itu adalah saudari Indah." "Hah? Pak?" Ibu Darsi mengguncang lengan suaminya. "Tapi Pak, anak saya masih tidur di kamarnya." Sukri sangat yakin dengan penjelasannya. "Masa, Pak?" Kedua petugas kini yang saling berpandangan. Bagaimana mungkin? Apakah mereka salah mengidentifikasi? Akhirnya kedua pasangan itu membawa dua orang petugas itu menuju kamar Indah. Begitu kamar telah terbuka, mereka berempat tidak menjumpai Indah di dalam kamarnya. Sontak Juragan Sukri dan istrinya sangat syok melihat itu. Dengan sedikit berlari, Darsi menuju ke dapur dengan memanggil-manggil Indah. Namun sesaat ia kembali lagi karena tak menjumpai Indah di sana. Keempatnya kembali lagi ke ruang tengah. Namun kedua pasangan itu sama sekali belum yakin akan keterangan dari para petugas. "Apakah Bapak kenal dengan Akbar?" "Kenal, Pak. Dia tinggal 3 rumah dari rumah saya ini." "Memang kenapa dia, Pak?" "Kami menemukan sidik jari Akbar di tubuh korban juga dalam 1 lembar kertas yang berisi surat." Mendengar itu Juragan Sukri terdiam. Berarti benar dugaannya. Jika Indah malam itu memang menemui Akbar. "Apakah bapak-bapak pikir Akbar yang sudah membunuh anak saya?" "Tidak, kami hanya akan memanggilnya ke kantor hanya sebagai saksi. Kami akan mendalami kasus ini karena ada beberapa sidik jari lain yang kami temui. Juga termasuk sidik jari Bapak, terus Chandra dan Dayat. Apakah Bapak tahu kedua orang ini?" "Apa hubungan Dayat dengan Indah, Pak?" "Kami belum tahu, Pak. Makanya kami ingin meminta keterangan darinya. Bapak tahu kedua orang ini di mana tinggalnya?" "Kalau Dayat itu supir saya, Pak. Tapi kalau Chandra rumahnya paling ujung, Pak. Ketika Bapak tadi masuk ke desa ini, nah cat hijau paling ujung itu rumah Chandra." "Bisa minta tolong panggilkan saudara Dayat, Pak?" Darsi bergegas pergi, meninggalkan ruang tamu sejenak setelah diperintah Juragan Sukri untuk memanggil Dayat. Tak butuh waktu lama, Darsi sudah datang bersama Dayat. Lelaki berbadan kurus itu terlihat ketakutan ketika dia duduk di samping 2 orang petugas itu. "Saudara yang namanya Dayat?" Iya, Pak. Ada apa, Pak?" Dayat gemetaran. Ia memandangi kedua juragannya yang duduk di depannya tepat. "Tolong jelaskan pada kami, apa hubungan Mas Dayat dengan Indah?"
Hubungan? Saya ndak punya hubungan apa-apa, Pak. Mbak Indah itu anak majikan saya. Iya, kami tahu. Kapan terakhir Mas Dayat bertemu sama Indah? Dayat terdiam sejenak. Ia berpikir sejenak. Kemudian dengan terbata, ia menjelaskan pada kedua petugas itu. Sementara satu petugas lain mengeluarkan laptop dan mulai mengetik apa yang disampaikan Dayat. Mereka mengambil langkah investigasi darurat. Kemarin malam Jumat Kliwon, saya ketemu Mbak Indah sebelum mengantar Bapak keluar kota. Dayat menarik nafasnya sejenak, kemudian ia menghembuskannya pelan dari mulut. Saya hanya ngasih senter aja, Pak, karena Mbak Indah mau keluar rumah malam itu. Lalu bagaimana Anda bisa memegang lengan Indah? Hah? Memegang, Pak? Iya, kami temukan sidik jari Anda di lengan korban. Oh, saya ingat. Mbak Indah malam itu kepleset, Pak. Terus saya bantu Mbak Indah berdiri. Terus saya pergi nganter Bapak juragan. Masuk akal. Jam berapa itu kira-kira? Jam berapa ya, Pak? Saya kira habis Isya. Mungkin 7:30, Pak. Petugas itu mengalihkan pandangan ke arah juragan Sukri. Benar begitu, Pak? Iya, Pak. Saya berangkat sekitar jam 8, kalau tidak salah. Apakah Bapak tahu surat yang Indah bawa? Iya, Pak. Bahkan saya diminta anak saya untuk membacanya. Surat apa, Mas? Tiba-tiba Darsi memutus pembicaraan. Wajah perempuan itu terlihat penasaran. Surat, itu Bu, surat dari Indah bahwa Akbar adalah anak kandung Bapak Sukri ini. Sergap petugas itu seketika. Mendengar itu, wajah perempuan tersebut memerah. Mas! Ia pun meninggalkan ruang tamu, diikuti pandangan orang-orang yang berada di sana, termasuk Dayat yang tak kalah terkejut mendengar itu. Belum sempat petugas tersebut menanyakan lebih lanjut pada kedua lelaki itu. Dari luar rumah juragan Sukri, terlihat ramai orang-orang berlarian dengan suara riuh yang mengundang perhatian. Ada apa itu? Salah satu petugas menoleh ke arah luar pintu rumah. Sementara Dayat dan Sukri ikut berdiri melihat keluar dari balik jendela. Ada apa, Pak? Teriak salah satu petugas ke arah lelaki yang berdiri di depan pagar rumah juragan Sukri. Itu, Pak, ada warga di sini kecelakaan. Kecelakaan? Iya, katanya ketabrak truk. Ini, kami mau ke sana, Pak. Petugas itu bergegas berpamitan kepada juragan Sukri. Mereka meminta juragan Sukri dan Dayat untuk datang ke Polres guna memberikan keterangan lebih lanjut. Sementara itu di rumah Akbar, seorang wanita terbaring lemah di atas dipan. Sementara di atas meja yang tak jauh dari dipan tersebut terlihat satu gelas air bening yang sudah tinggal separuh, dan di sampingnya beberapa plastik klip yang berisi obat-obatan yang baru saja ia dapat dari puskesmas. Wanita itu duduk perlahan di pinggiran dipan. Dengan tubuh lemah, ia beranjak dari tempat tidurnya yang kasar. Ia berjalan menuju ke arah dapur. Dari dapur yang masih berlantai tanah itu, kemudian ia berjalan mendekat ke arah pintu belakang. Pintu kayu yang hampir lepas itu ia pegang. Ia buka. Ia berjalan lagi menuju kandang kambing yang ada di belakang rumah. Terlihat 3 ekor kambing jantan mengembek. Mereka kelaparan. Tunggu ya, Akbar sedang mencarikan makan buat kalian, kata wanita itu lirih. Kemudian wanita tersebut mengambil beberapa rumput yang masih terlihat hijau dan diletakkan di tempat makan kambing. Rumput sisa kemarin yang Akbar cari ia berikan hanya untuk mengganjal perut kambing-kambing yang kelaparan. Tiba-tiba pupil mata wanita itu tertuju pada sebuah gagang parang yang terselip di antara rumput makanan kambing yang sudah kering. Ia perlahan mendekat dan mengamati sejenak gagang parang. Parang siapa ya ini? Ia menarik perlahan parang itu. Namun wanita itu lekas membuangnya ke tanah ketika ia melihat bekas darah yang sudah mulai mengering. Astagfirullah, astagfirullahalazim. Jalan raya di ujung desa terlihat ramai.
Beberapa orang berkumpul mengelilingi sosok tubuh yang tertutup daun pisang. Sementara di atas aspal, darah merah segar terlihat di sekitar tubuhnya. Dua orang petugas yang tadi berada di rumah Juragan Sukri mendekat. Ia membuka daun pisang yang menutup kepala korban kecelakaan. Daun pisang terangkat, terlihat jelas kepala laki-laki penuh luka. Darah merah membanjiri rambut hitamnya. "Siapa dia, Pak? Apa ada yang kenal?" seru salah satu petugas kepada kerumunan orang-orang. "Chandra, Pak, warga Pacitan." Mendengar itu, petugas tersebut saling berpandangan. Lelaki yang kini terbaring tak bernyawa adalah orang yang akan mereka cari untuk mereka interogasi, namun sayang mereka terlambat. Jauh dari kerumunan warga, di atas pohon besar nan rindang, sosok bergaun putih duduk diam di atas ranting besar. Kepalanya tertunduk, rambut panjangnya terurai menutup wajah. Beberapa detik kemudian, wajah itu bergerak perlahan. Pelan dan pelan, wajah itu terlihat. Wajah penuh luka mengerikan. Di kanan dan kiri pipinya terdapat luka menganga dan tiba-tiba saja kedua pipinya terbelah turun ke bawah hingga sampai di ujung kedua telinga. Tak berapa lama, makhluk menyeramkan itu pun menghilang dari pandangan mata dan lenyap seketika. Sementara itu di rumah Juragan Sukri, pertengkaran hebat terjadi. Darsi tak menyangka jika suaminya telah menghamili wanita lain. Dan yang paling menyakitkan hatinya, wanita itu tidak jauh dari tempat tinggalnya. Tetapi Juragan Sukri tidak menghiraukan istrinya itu. Yang ada di pikirannya adalah keberadaan Indah, putrinya. Jika memang Indah adalah mayat yang ditemukan oleh petugas, lalu siapa yang tidur tadi malam di kamar Indah? Lelaki parubaya itu terlihat mondar-mandir mencari keberadaan putrinya. Sesekali ia memanggil-manggil, namun Indah sama sekali tak ia jumpai. "Anakmu sudah mati, Mas!" Tiba-tiba saja Juragan Sukri tersentak ketika dia sudah duduk di samping Darsi, istrinya. Di ruang tengah keluarga, ia menatap tajam Darsi. "Bagaimana kamu yakin Indah sudah meninggal, Bu?" Juragan Sukri terus menatap wajah istrinya. Sementara Darsi dengan tatapan kosong dan dengan wajah penuh aura murka menggebrak meja dengan kedua tangannya. Di atas kepala Akbar, ikatan rumput terlihat terikat erat. Tangan kanan memegang gundukan rumput agar tak terjatuh. Sementara tangan kirinya menggenggam arit. Ia berjalan dengan hati-hati menyusuri pematang sawah hingga ia melihat kerumunan warga yang berada di jalan raya. Ada apa itu? Akbar meletakkan rumput itu di pinggir jalan. Kemudian ia mencoba mendekat ke arah orang-orang yang tengah berkerumun. "Ada apa, Pak D?" Kamu, Bar, itu Chandra ketabrak truk." "Innalillahi, Chandra, Pak D?" "Iya." Akbar mendekat, mencoba ingin melihat langsung kondisi Chandra. Namun belum sempat sampai, ia didekati oleh Juragan Sukri yang sudah ada di lokasi. "Akbar," panggilnya. Akbar salah tingkah, entah bagaimana perasaannya saat itu. Ia bertatap muka langsung dengan orang yang ia tahu adalah ayah kandungnya. Pak Sukri, kesini sebentar, Bar." Akbar mendekat ke arah Pak Sukri dengan jantung berdetak tak karuan. Terlebih dua orang polisi menatapnya dengan tajam. Setelah mendekat ke arah mereka, Sukri dan dua orang polisi itu terlibat perbincangan serius. Beberapa menit kemudian terlihat Akbar sangat terkejut dan syok. "Apa? Nggak mungkin Indah sudah meninggal, Pak. Lawang tadi malam saya yang antar dia pulang kok. Saya ketemu Indah tadi malam, Pak." "Kapan?" "Malam Jumat." "Enggak, Pak, di Jumat malamnya." "Berarti setelah Indah dibunuh." "Tapi saya yakin dia Indah, Pak." Terjadi perdebatan pendapat. Pak Sukri juga meyakini jika Indah masih hidup dan polisi salah mengidentifikasi mayat. Tapi jika benar Indah masih hidup, lalu di mana dia sekarang? Gadis itu menghilang dari tadi pagi. Setelah Chandra dibawa pulang oleh keluarganya untuk segera dimakamkan,
Akbar, Sukri, dan 2 orang polisi itu menuju ke rumah Akbar. Rumput yang Akbar cari, ia masukkan ke dalam mobil juragan Sukri. Mereka pun bergerak menuju kediaman Akbar. "Kenapa?" tanya Akbar tiba-tiba ke arah juragan Sukri yang duduk diam di belakang kemudi. "Kenapa apanya, Bar?" "Kenapa Bapak menelantarkan saya dan Ibu?" Akbar tanpa menoleh menatap ke depan, sementara Sukri hanya bisa diam, tidak berani menjawab. "Kenapa, Pak? Apa Bapak tidak tahu bagaimana penderitaan kami selama ini? Apa Bapak pernah merasakan bagaimana perasaan saya ketika saya dibilang jika saya ini anak haram oleh teman-teman saya dulu? Apa Bapak tidak mengerti bagaimana sulitnya Ibu membesarkan saya? Bagaimana Ibu hutang ke sana kemari hanya untuk memenuhi kebutuhan saya?" Akbar mengusap air matanya perlahan yang sudah tak bisa ia tahan. Sementara Sukri masih terdiam, ia sangat tahu persis bagaimana perasaan anaknya ini, juga ibunya yang selama ini selalu ia lihat dari kejauhan. "Maafkan Bapak, Bar." Keduanya terdiam sesaat, sampai akhirnya mereka tiba di kediaman Akbar. 2 mobil itu merapat di halaman rumah sederhana yang terlihat bersih dan luas. Akbar segera turun dan berlari ke arah ibunya yang sudah duduk di depan teras yang berlantai semen. "Mak, kenapa di luar?" Ibu Akbar tak menjawab ketika ia melihat sosok lelaki yang juga ikut turun bersama Akbar. Dengan wajah pucatnya, Ibu Akbar memalingkan muka dan menatap Akbar. "Mak nemu parang di belakang rumah, tapi parang itu penuh bekas darah, Le. Ibu taruh di depan kandang kambing." Mendengar itu, kedua polisi, Sukri dan Akbar bergegas menuju ke belakang rumah. Sesampainya di belakang rumah, di dekat tak jauh dari kandang kambing, sebuah parang tergeletak. Salah satu polisi kemudian dengan hati-hati mengambil parang tersebut. Setelah ia memakai sarung tangan yang selalu ia siapkan. "Ini parang kamu, Mas Akbar." Akbar sesaat mengamati parang tersebut. "Bukan, Pak, saya tidak tahu itu punya siapa." "Lalu kenapa bisa ada di sini?" "Saya tidak tahu, Pak." Seketika Akbar teringat sesuatu. "Oh iya, saya ingat. Malam itu kalau tidak salah malam Jumat Kliwon. Sewaktu saya pulang dari masjid, Pak, saya ketemu sama seseorang di kandang kambing saya ini, Pak. Saya kira dia mau maling, tapi dia lari ketika melihat saya. Terus saya kejar, tapi karena hujan saya tidak dapat, Pak." Mas Akbar tahu ciri-cirinya. "Saya tidak tahu, Pak, orang itu pakai sarung kayak ninja gitu, Pak. Tapi apa, Mas?" Akbar terlihat mengingat-ingat kembali kejadian malam itu. "Ketika saya kejar, ia menghilang setelah lewat di depan rumah juragan Sukri. Lalu saya ketemu sama Ibu Darsi. Entah dari mana Ibu Darsi, hanya saja badannya basah kuyup dan keluar dari semak-semak yang tidak jauh dari rumahnya." "Istri saya." Juragan Sukri mendekat ke arah Akbar, mendengar apa yang diceritakan pemuda itu. "Tapi begitu melihat saya, Ibu Darsi lari ke dalam rumahnya, dan saya menemukan sarung yang saya kira dipakai sama orang yang mau nyuri kambing saya ini, Pak." "Sarung? Di mana sarungnya sekarang?" tanya polisi dengan raut wajah penasaran. Akbar masuk ke dalam rumah sesaat dan tak lama ia kembali dengan membawa sarung yang sudah dilipat rapi. "Ini, Pak, ini sudah saya cuci." Sukri langsung berlari mendekat ketika melihat sarung yang diberikan oleh Akbar. Ini sarung saya." Ia memegangi sarung tersebut dan mengamatinya dengan seksama. "Iya benar, ini sarung saya. Ini sarung kenangan bapak saya waktu dulu pergi haji." Kedua polisi saling berpandangan. "Ibu Darsi? Kenapa? Kenapa dengan istri saya, Pak?" jawab juragan mendekat ke arah salah satu petugas. "Ini menurut dugaan saya, semoga saya salah. Ibu Darsi yang sudah membunuh Indah." "Ah, bagaimana mungkin Bapak ini? Darsi itu ibunya Indah. Mana mungkin dia tega, Pak?" "Entah apa motifnya, kita perlu ke rumah Bapak untuk mendapat keterangan dari Bu Darsi."
Polisi itu segera memasukkan barang bukti yang selama ini dicarinya. Sebilah parang untuk mengeksekusi Indah, namun itu hanya baru sebatas dugaan. Benar, ini bukan parang sampean. Sambung petugas bertanya pada Akbar untuk meyakinkan. Demi Allah, itu bukan parang saya, Pak. Baiklah, kita ke rumah Bapak sekarang. Darsi masih terlihat gugup dan ketakutan. Ia keluar masuk halaman rumahnya. Ketika ia berdiri di depan teras dan tengah mengamati ke jalan kampung, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah kepala manusia yang menggelinding ke arah kakinya. Seketika Darsi menjerit-jerit histeris. Ia berlari keluar pagar rumahnya. Sementara itu, dari balik garasi, Dayat berlari ke arah suara juragan perempuan yang menjerit. Bu, kenapa Bu? Ia melihat juragan perempuannya berlari keluar pagar. Tak lama Dayat masuk kembali ke dalam garasi. Ia menuju ke halaman belakang rumah majikannya. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara seseorang yang menangis lirih dari arah dapur. Siapa yang nangis? Gumamnya. Perlahan ia menuju ke arah suara. Di dapur yang berada di dalam rumah majikannya. Ia melihat seorang perempuan bergaun putih, duduk dengan rambut terurai ke depan, menutupi wajah. Indah? Tanyanya perlahan. Tidak mungkin, kamu sudah mati. Sesaat suara tangisannya berhenti dan pelan kepala yang menunduk itu bergerak perlahan. Seketika rambutnya sudah terbuka, wajahnya kemudian terlihat. Wajah penuh luka dan darah itu menatap Dayat dengan tatapan mengerikan. Dayat yang menyaksikan itu berlari keluar dapur dengan berteriak kencang. Beberapa saat kemudian terlihat dua mobil merapat di depan pagar rumah juragan Sukri. Sementara dari dalam mobil, Sukri keheranan ketika melihat banyak tetangga yang sudah berkumpul di depan rumahnya. Kenapa itu? Sukri, Akbar, dan kedua polisi bergegas turun. Di balik kerumunan para tetangga, Sukri mendapati istrinya tengah menangis sesegukan dengan berjongkok. Bu, kamu kenapa, Bu? Sementara itu Sukri juga melihat Dayat yang juga berada di luar pagar rumahnya. Mas, ada kepala orang, Mas. Kepala orang gimana? Kepala orang jatuh, menggelinding di depan aku, Mas. Ah, ibu ini bercanda ya? Kamu juga, Yat? Ngapain kamu di luar rumah? Sukri menatap Dayat yang juga ketakutan. Saya lihat setan, Pak. Mbak Indah jadi setan, Pak. Kalian ini pada gedabrus saja. Mana ada setan siang-siang begini? Ya Allah, Bapak ini tidak percaya. Sukri menuntun Darsi masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Akbar, Darsi, dan dua orang polisi. Setelah itu mereka berkumpul di ruang tamu. Salah satu polisi memandang Darsi penuh curiga. Ibu, malam Jumat Kliwon kenapa di luar rumah hujan-hujanan? Semua mata yang berada di ruang tamu seketika menatap Darsi. Apa? Malam Jumat Kliwon? Hujan-hujanan? Iya. Mas Akbar melihat ibu di luar rumah dengan pakaian basah kuyup. Darsi beralih pandang. Kali ini pandangannya tertuju pada Akbar. Namun tiba-tiba semua terkejut ketika sebuah tawa keluar dari mulut Darsi. Bu, Sukri terkejut dan sedikit menjauh dari istrinya. Wanita menatap seram ke arah Sukri. Kalian ingin tahu bukan? Siapa yang membunuh Indah? Bu, kamu baik-baik saja kan? Sukri ketakutan. Semua orang yang ada di ruang tamu ketakutan, termasuk kedua petugas. Salah satu petugas, jari jemarinya sudah siap siaga merapat ke senjata api yang ada di dalam tempatnya. Beberapa detik Darsi berdiri dan mendekat ke arah lelaki kurus yang berdiri diam di pojokan. Dia yang membunuh Indah. Tiba-tiba saja jari telunjuknya menunjuk ke wajah Dayat. Dayat ketakutan. Ia memandangi semua orang yang ada di ruangan tamu itu, yang juga tak berkedip menatapnya. Apa maksudnya ini? Kamu yang membunuh Indah. Kenapa? Dayat makin ketakutan.
Namun tiba-tiba saja ia bergerak cepat dan dengan sigap ia mengeluarkan sebuah celurit tajam dari balik belakang bajunya. Dan tanpa diduga, Dayat menyekap Darsi seketika. Semua orang yang ada di ruang tamu seketika berdiri menjauh ketika melihat celurit tajam berkilauan menempel di leher Darsi. Sementara salah satu polisi sudah mengarahkan senjata apinya ke arah Dayat. Tiba-tiba saja Darsi berteriak, "Mas, mas, kenapa ini?" Rupanya Darsi baru saja dirasuki oleh sesuatu. Wanita itu tak bisa bergerak ketika ia merasakan perih di lehernya yang teriris sedikit oleh celurit. "Diam kamu!" teriak Dayat membuat semua orang panik. "Aku tidak nyangka secepat ini kedokku akan terbongkar. Hebat kalian bapak-bapak polisi." Dayat menatap kedua polisi tajam. "Dan kamu?" Dayat kali ini menatap Sukri dengan tatapan beringas. "Kamu masih ingat dengan perempuan yang menabrakkan dirinya di jalan raya?" Sukri ketakutan. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang dikatakan Dayat. Perempuan? Kamu pasti sudah lupa dengan perempuan itu. Perempuan yang tengah hamil dan datang padamu meminjam uang. Sukri mencoba mengingat-ingat kembali. Seketika ia teringat sesuatu dari masa lalunya. Ketika itu datang seorang perempuan yang tengah hamil tua. Ia berencana meminta uang pada Sukri untuk biaya melahirkan bayi yang ada dalam kandungannya. Perempuan itu menangis, terisak dan bersimpuh di kaki juragan sapi itu. "Marni," bisik juragan Sukri lirih. "Ya, Marni, perempuan yang telah kamu hamili dan menelantarkannya begitu saja." Juragan Sukri terdiam. Ia ingat sekali sekarang ketika kala itu Marni telah diberinya uang, wanita cantik dari desa sebelah yang telah ia nodai. Hingga mengandung seorang bayi, ia datang meminjam uang dan Sukri memberinya. Namun semua itu ia anggap hutang yang harus wanita itu bayar. "Kamu bajingan, kamu tahu siapa aku? Aku anak Marni, anakmu yang kamu buang. Sudah lama aku ingin sekali membalas dendam. Kamu tahu, ibuku meninggal bunuh diri karena tak kuat menerima siksaan batin dari kamu." Sesaat mata Dayat berkaca-kaca. "Ibuku sakit keras. Ini semua karena kamu. Kamu benar-benar bajingan." Sukri masih terdiam. "Dan kamu?" Kali ini Dayat menatap Akbar. "Kita sama-sama anak haram dari satu bapak. Hanya saja nasibmu lebih beruntung daripada aku." Akbar diam 1000 kata. Meski dalam hatinya tersirat kebencian luar biasa pada laki-laki yang dengan tiba-tiba saja duduk bersimpuh di hadapan Dayat. Ia terisak, "Maafkan aku, maafkan." Darsi yang mengetahui kenyataan tak kuasa menahan air mata. Meski dalam relung hatinya telah remuk redam. "Kenapa kamu harus membunuh Indah? Kenapa?" Darsi berteriak dalam tangisan. Agar dia tahu betapa sakitnya kehilangan orang yang paling dia sayangi. "Bagaimana kamu membunuhnya?" Salah satu petugas bertanya pada Dayat, namun ia tetap sigap dengan senjata api yang sudah terarah ke kepalanya. Malam itu, Dayat menatap sekejap ke arah polisi. "Aku mendengar jika laki-laki ini punya anak lain yang bernasib sama sepertiku. Aku mendengar perbincangan dia dengan Indah. Lalu aku ikuti Indah dan menuju ke masjid untuk menemui Akbar. Jujur, aku sakit hati pada Indah dan aku cemburu karena aku juga menaruh hati sama Indah. Tapi cintaku ditolak mentah-mentah. Tadinya aku akan menghabisi Akbar, namun aku berubah pikiran. Tak akan ada laki-laki manapun yang akan menikahi Indah jika dia memiliki wajah jelek." Semua orang tertegun mendengar cerita Dayat. Namun sayang, Indah berhasil melihat wajahku ketika aku merusak wajah dia di kebun. Dengan terpaksa, aku bacok lehernya dari belakang ketika dia akan lari. Tapi bukannya kamu sama Bapak Sukri keluar kota. Aku tinggalkan laki-laki ini di jalanan.
Sukri sesaat teringat ketika di tengah hujan deras, mobil banyak kempes, dan Dayat kembali ke rumah setelah ia sudah sampai di gapura ujung desa. Jadi kamu meninggalkan aku hanya untuk membunuh putriku? Iya, aku sudah merencanakan ini jauh hari, dan waktu yang sangat tepat untuk bisa membuat alibi. Sesaat Dayat terdiam. Setelah menghabisi Indah, aku ke rumah Akbar dan meletakkan parang itu di kandang kambingnya, agar Akbar yang akan menjadi tersangka. Tapi rupanya dia memergoki aku ketika aku berada di sana. Lalu kamu lari dan dikejar Akbar, serga polisi. Ya, aku lari dan aku menemukan cara lain untuk menjebak ibu ini, agar dia yang akan jadi tersangka. Dayat merapatkan celuritnya ke arah leher Darsi, membuat wanita itu meringis kesakitan karena rasa perih dari darah yang mulai mengalir. Aku masuk ke dalam rumah dan mengatakan jika Indah jatuh di kebun, dan bodohnya wanita ini, dia percaya padaku dan menuju ke kebun saat Akbar kembali dari mengejarku. Lalu bagaimana dengan sarung ini? Bagaimana kamu bisa dapat sarung ini? Itu perkara mudah, aku mengatakan sama perempuan ini sebelum berangkat jika suaminya ingin membawa sarung kesayangannya, dan dia memberikan sarung itu padaku. Kemudian aku gunakan untuk menutupi wajah, dan untuk meyakinkan Akbar, aku buang sarung itu di kebun di mana wanita itu menuju ke sana. Tapi sayang, rencanaku gagal. Lalu bagaimana caramu menggantung mayat Indah di pohon? Sedang kamu tidak ada waktu lagi. Bukankah itu akan memakan banyak waktu? Sergap petugas itu lagi, sementara raut wajahnya masih penuh dengan tanda tanya. Aku menelpon Chandra dan aku memberikan imbalan yang banyak sama dia untuk menggantung mayat Indah di sawah. Dasar cowok bodoh. Oh, jadi Chandra yang menggantung mayat Indah. Kenapa bisa dia tertabrak truk? Apakah kamu juga yang mencelakainya? Iya, aku mengirimkan pesan sama dia untuk pergi dari desa ini, membawa motorku yang sudah aku preteli remnya. Dan akhirnya rencanaku berhasil. Aku berharap cowok bodoh itu terlindas kereta api. Tapi baguslah dia tertabrak truk. Kamu itu benar-benar psikopat, seru Akbar tiba-tiba. Apa? Kamu juga ingin bernasib sama seperti Indah, hah? Dayat bergerak pelan sembari menyeret wanita yang ada dalam sekapannya. Ia menuju keluar rumah, sementara itu para tetangga yang masih berkumpul di depan pagar rumah sontak menjadi gempar. Jangan ada yang berani mendekat. Para tetangga tak ada yang berani, begitupun juga dengan kedua polisi yang sudah mengacungkan senjata api ke arah Dayat. Sementara itu Darsi masih meringis kesakitan, manakala ia merasakan sekapan lengan Dayat makin membuat nafasnya berat. Darsi yang sudah kehabisan nafas dengan tiba-tiba menggigit lengan Dayat. Lelaki kurus itu tak menduga jika akan mendapat serangan dari korbannya. Ia berteriak kesakitan dan melepaskan sekapannya. Darsi yang tahu lawannya sudah meregangkan lengan dengan segenap tenaga yang tersisa, ia berlari menjauh dan tiba-tiba terdengar letusan senjata api. Seketika Dayat tersungkur di tanah ketika kakinya terkena peluru timah panas. Ia merangkak menuju celurit yang terjatuh, berniat mengakhiri hidupnya. Namun kedua polisi itu menendang jauh celurit tersebut. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu kepada orang-orang yang masih hidup. Urusanmu dengan Tuhan akan segera menyusul, seru seorang petugas yang sudah memborgol kedua tangan Dayat. Dayat menjerit kesakitan, darah mengucur dari paha kakinya. Panas seketika ia rasa di sekujur tubuhnya. Timah berukuran kecil itu rupanya tak bisa dianggap main-main. Ia mampu melumpuhkan seluruh organ dalam tubuh Dayat. Nah, itulah akhir cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil sisi positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya.
Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.